Jadi Ustadz, kalau hidup ini cuma untuk ibadah, sholat, masjid, baca Quran, zikir, gimana kami mau mencari nafkah? Gimana kami mau buka ruko? Gimana kami mau bisnis? Gimana kami mau tanam kelapa sawit? Gimana kami mau proyek batubara? Gimana kami mau ternak ikan? Ini mesti dipahami bahwa ibadah itu dibagi dua. Satu namanya ibadah mahdah, pure, original, murni, tidak bercampur dengan apa-apa. Yang satu lagi tidak ibadah tapi bernilai ibadah. Nah, ini mesti dipahami. Bapak yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu ibadah. Karena kalau itu tidak ibadah, habislah waktu kita. Makanya yang bekerja niatkan ibadah. Sehingga kalau istrinya nanya, "Mas kok lama pulang?" Ibadah nih, Mas. Tapi jangan gara-gara ini di kantor itu ibadah, lalu ketika azan di masjid kantor berkumandang, hayya 'alas shalah, dia terus ngetik, "Mas, ayo ke masjid." Enggak, ini pun juga ibadah. Kau ibadah aja ke sana, aku ibadah di sini. Itu juga enggak benar. Karena ibadah itu dibagi dua. Satu yang murni, pure, tidak bercampur dengan apapun, namanya ibadah mahdah, salat, baca Quran, zikir, iktikaf. Tapi ada satu lagi tidak ibadah, tapi kalau diniatkan dia bernilai ibadah. Termasuk ibu-ibu yang hamil 9 bulan 10 hari, itu ibadah. Kalaulah 9 bulan 10 hari itu tidak ibadah, betapa tidak adilnya Allah. Masa kita yang duduk-duduk di masjid dapat pahala ibadah, dia yang muntahnya, yang ngidamnya tak dapat ibadah. Tadi malam begitu sampai di airport langsung SMS masuk, "Ustadz, keluar dari pintu berapa? Ini ada perempuan ngidam mau ketemu." Saya keluar dari pintu 4, kami sudah standby di pintu 4. Lantai berapa? Lantai paling atas. Oke. Sampai di sana lihat perempuan tidak pakai jilbab, pakai celana jeans. Saya udah mau marah. Ini kenapa? "Mohon maaf Pak Ustadz, non muslim." Astagfirullah. Rupanya non muslim hamil ngidam mau jumpa Ustadz Somad. Mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh. Biasa. Allahu Akbar. Bernilai ibadah. Lalu yang dapat pahala dari itu siapa? Dari mana ibu-ibu hamil muda itu tahu saya, kenal saya di mana? Padahal dia dari Jawa, saya dari Sumatera. Ternyata ada orang beribadah yang tidak kita sangka ibadah. Tidak ada rukun, tidak ada syarat, tidak ada wajib, tidak ada sunat, tidak ada makruh, tidak ada mubah. Apa ibadahnya? Ya ini, merekam ceramah ini. Merekam ceramah ini ibadah. Memoto itu ibadah. Bayangkan resiko tukang foto. Saya sampai sekarang tukang foto itu resikonya nanti setelah tua matanya gini. Tapi kalau mereka niatkan ikhlas untuk ibadah, maka insya Allah sehat walafiat. Ini sampai sekarang yang banyak moto-moto ustadz itu mana ada matanya tetap aja sehat. Kenapa? Karena diniatkannya untuk ibadah. Hidup ini kalau berniat ibadah tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Kenapa? Karena mengharapkan balasan dari Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang kumaksud hanya Engkau ya Allah, dan ridhamu lah yang kucari. Sallallahu